Serang utara sebagai tipuan, lalu serbu selatan. Pura-pura serang timur, lalu hantam barat. 100.000 dewa perang, siapa bisa menghentikan mereka? Segera, sampaikan perintahku. Hesukin Godfather, lancarkan serangan total. Jangan bergerak, lekas jongkok, tangan di kepala, jongkok. Cepat, tangan di kepala. Kalian ini siapa? Pasukan Godfather. Tiangang, Disan, Shenwu. hormat pada Tuhan Godfather. Bagaimana kabarnya? Sudah semua selesai? Laporkan ke Tuhan Godfather, kami sudah dirikan bank global yang kuasai keuangan dunia. Kami terjunkan 100.000 agen terbaik yang menyusup ke lembaga kunci dunia. Kami siap bertempur dengan senjata di tangan. 100.000 dewa perang bergerak dari daratan tengah. Muzu Azing Semuatunda, Pasukan Godfather Tak Terkalahkan. Ini sesuai perkiraan. TAPI, karena kita sudah tak terkalahkan. Sepertinya, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Hai, Jing Shui. Li Luo, kamu di mana? Aku ke kota untuk mencari. HH, kamu datang ke kota? Kenapa tidak beritahu dari tadi? Baiklah, baiklah. Aku akan kirimkan alamatku. Aku kirimkan alamatnya. Segera, siapkan lapak semangka. Untaku di Jalan Posi. Lapak semangka? Hah? Jualan semangka? Tuhan Godfather, Anda ini. Jangan tanya. Aku takut status terpendengku akan menakuti tunanganku. Lajapila, aku juga ingin uji. Apakah dia tulus pada Jadi Kuperida Hujia. Aku jualan semangka di lapak kota. Tapi dia tiba-tiba datang ke kota. Aku harus atasi ini. Cepat selesaikan. Siap, Pak. Semangka segar. Semangka segar. Dijamin manis dan matang. Gratis kalau tidak enak. Ayo, cicipi gratis. Cicipi dulu sebelum beli. Semangka dijual. Semangka di sini. Hentikan mobil. Ada apa, Nona? Kita hampir sampai lapak Li Luo. Jangan sampai dia tahu identitasku. Aku takut membuatnya ketakutan. Aku turun duluan. Baik, Nona. Selamat tinggal, Nona. K Jalan Posi. Oh, baik. Semangka segar. Semangka, cicipi dulu sebelum beli. Cicipi dulu sebelum beli. Saya mau yang ini. Tolong timbangin. Set harganya berapa? Li Luo, Jing Shui, lupakan. Ini untukmu, gratis. Pacarku datang. Wah, diskon nih? Jing Shui, kenapa datang tiba-tiba? aku Ganjen, Mas Attack Boldatong? Kamu nggak hubungi aku seharian. Ada wanita lainnya? Kamu seharian nggak telepon aku? Jangan-jangan kamu selingkuh? Aku nggak salah. Aku cuma penjual semangka. Kuma orang sebodoh kamu yang mau deket sama aku. Sudah tahu diri saja. Jualan semangka pasti capek ya? Lihat wajahmu lemes sekali. Gak apa, aku gak capek. Asal mikir bisa na Piut Belly Ramadan naik sama kamu. Hatiku langsung senang. Dasar bodoh. Aku bantu SI bodoh ini jual semangka. Kita jualin dulu semangkanya. Nanti ada yang mau ku bilang. Apa itu? Jual dulu semangkanya. Bicaranya nanti abis laku. Semangka segar. Semangka segar. Semangka besar, banyak air, manis, segar dan menggelengkan dahaga. Jangan lewatkan ya. Dijamin matang dan manis. Gak enak gratis. Denga, semangka ini dijamin matang. Minggir. Minggir. Pergi sana. Pergi.
Semangka ini, dijamin matang? Iya, Pak. Dijamin, banyak airnya, manis sekali. Kalau gitu pilihkan satu. Kalau berair dan manis, aku bayar 10.000 yuan. Tapi kalau kering dan tawar, kalian yang bayar. Gimana? Pak, dijamin manis. Manis. Oh, sekarang pilihkan. Liluo, kamu pilihkan untuk Bapak ini. Baik, aku pilihkan ya. Ini yang kupilih. Gaya lo apaan sih? Kalau semangkanya tawar, aku potong tangan. Ayo kita cicip, Pak. Pak, mari cicipi semangkanya. Kalian yang cicipi. Bos, ini manis banget. Manis, tamparanku ini membawa 30 tahun kekuasaan. Cukup manis? Lanjut cicipi. Ini apaan sih? Rasanya lebih pahit dari obat. Kalian berdua. Biar saja, biar mereka cicipi. Terus cicipi. Ini apa? Ini semangka apa bukan? Lihat itu, sayang, semangkamu memang berair banyak, tapi tak manis. Ikutlah denganku, biar ku cicipi kamu. Tidak. Aku punya pacar. Aku sebentar lagi menikah. Kamu mau nikah dengannya? Penjual semangka rendahan? Sekarang aku paham kenapa semangkamu tak manis. Kamu juga buta. Baru saja kamu bilang apa? Penjual semangka, kamu mau tahu kenapa semangkamu tak manis? Aku tidak. Kenapa tak kamu beri tahu? Karena kamu cuma penjual semangka busuk. TAPI, tunanganmu lain. Dia segar dan manis. Tuan muda Liu dari Longmen juga suka dia. Dia minta aku jadi mak comblang. Kalau pinter, minggerlah sekarang. Hari ini ku biarkan kau hidup. Kalau tidak, tahun depan di tanggal yang sama, peti mati jadi tempat tidurmu. Begitu ya? Saat kau ucapkan itu, pernahkah kau pikirkan siapa yang kau hadapi? Begitu, ketika kau ucapkan kata-kata itu, kau sadar siapa yang kau tantang? Aku tak tahu. Kenapa tak kau beritahu? Baik, akan kukatakan padamu. Berani-beraninya kau pukul bos kami, serbu dia. Kau berani sekali. APA, kau pikir aku tak berani memukulmu? Tiga detik, berlututlah dan bicara padaku. Kalau tidak, aku akan pastikan kau tak bisa bicara lagi seumur hidup. 1. APA, kau bilang semangkaku belum matang dan tak manis? Mereka manis. Manis. Manis, lalu kenapa kau bilang tidak? Kenapa kau ganggu orang jujur? Bagaimana Liluo bisa sekeras ini? Apa kau seumur hidupku, banyak hal tak boleh disentuh? Siapa sentuh? Mati. Mau tahu apa saja? Aku tak tahu. Ku mohon, beritahu aku kak. Baikakan ku beritahu. Negaraku, orang cueku, kilyargaku, saudaraku, wanitaku, dan harga diriku. Siapa yang ganggu? Ku buat menyesal seumur hidup. Mengerti? Iya, mengerti. Bagus kalau mengerti. Barusan kau rusak semangkaku, artinya kau hina harga diriku. Kau ganggu wanitaku, artinya kau ganggu aku. Maka, ku buat kau menyesal selamanya. Jangan. Sampaikan ke bosmu, cetak semua kejahatan yang dia lakukan bertahun-tahun, dan serahkan diri ke polisi. Jika tak memuaskan, ku bakar dia jadi abu di krematorium. Iya. Bawa sampel ini dan mingger.
Sayang, apakah tadi aku terlalu kasar? Tidak, kamu keren. Sangat gagah dan macho. Li Luo, aku tak menyangka kau seberani ini. Harus tegas tentunya. Kalau tidak, bagaimana melindungi kecantikanmu seperti ini? Sayang, sebenarnya, kamu juga sangat cantik. Sayang, sebenarnya kamu juga cantik. Manis sekali. Halo, Ibu. Sudah ketemu Li Luo? Aku. Sudah. Aku baru mau bicara sesuatu padanya. Cepat dong, kakakmu dan iparmu sudah. Baik-baik, aku paham. Akan kuberitahu sekarang. Lanjut lagi. Hey, Jing Shui. Banyak yang lihat kita. Lihat APA, belum pernah lihat cewek cantik lagi jatuh cinta? Pergi sana. Semuanya. Jing Shui, tadi kamu bilang ada yang mau disampaikan. Apa itu? Oh iya. Ibu mau minta kamu pulang. Bantu kami bertani. APA, Bertani. Ayah. Sekarang musim bajak tanah kan? Kondisi ibu dan ayah kurang fit. Jadi mereka mau kamu pulang. Bantu urusan pertanian. Kenapa? Kamu tidak mau? Mau dong. Aku pasti bantu. Sangka. Tapi meski kamu mau, aku harus ingatkan, kamu harus siap kerja keras. Harus tahan. Bertani. Bukannya itu mudah? Kenapa harus tahan segala? Jujur saja. Ibu dan ayah tak pernah setuju dengan hubungan kita untuk menguji. Mereka mau kamu menggarap 100.000 MU tanah keluarga. Kalau menyerah di tengah jalan, mereka punya alasan untuk pisahkan kita. Jadi, aku khawatir kamu tak sanggup. APA 100,000 mu tanah. APA 100,000 mu lahan. Ha, kenapa lahan sebanyak ini? Belakangan ini, kebanyakan pemuda di desa merantau mencari kerja. Lahan pertanian di kampung terbengkelai. Jadi ibu dan ayah menyewa semua lahan di kota ini. Apa mereka serius menyuruhku garap 100.000 MU sendirian? Ayah. Mereka sengaja ingin membuatmu susah. Kata mereka tak bisa berharap pada untuk hidup berkecukupan, juga tak bisa tahan kesulitan. Kalau gitu kita jangan setuju. Tapi jangan khawatir sayang, aku akan menemani garap semua 100.000 MU ini. Kalau tak mau menanggung beban ini, karena aku tak akan marah. Tidak. Kau wanita yang paling kucintai. Aku rela garap 100.000 MU ini untukmu. Bahkan terkubur di Gunung Gersang pun tak akan ku sesali. Bagus. Kalau gini, aku janji pada Janji APA? dulu waktu kita pacaran, kamu selalu pengin menginap di hotel kan? Aku selalu bilang, kita tunggu sampai menikah. Ayah, lalu bagaimana? Asalkan kamu selesai menggarap semua 100.000 MU itu, dan lalui ujian dari ibu ayah, aku akan menginap dengan aku serahkan diriku pada. Tak perlu seperti itu. Aku menggarap 100,000 MU ini karena mencintaimu. Ini tak ada hubungannya dengan hal lain. Tentu saja, kalau nanti kita tak bisa tahan perasaan, ya, aku juga akan ikut arus saja. Bagus. Ayo sayang, mari kita bertani. Ayo pergi. Mengerti. Oh begitu. Ini keterlaluan. Penjual semangka itu malah pulang dengan Tang Jingsui. Tuan Mudelu. Orang itu terlalu tangguh. Aku tak bisa kalahkan dia. Ini semua salahmu. Kau bahkan tak bisa urus penjual semangka biasa. Ini semua salahmu. Kau bahkan tak bisa jaga penjual semangka sekalipun. Tidak, bukan begitu. Aku tak mengerti. Dengan status Tuan Muda Liu, wanita macam apa yang tak bisa kau dapatkan? Tang Jingxue, ITU. Dia cuma gadis desa. Berkat apa dia layak untuk bersamamu? Kau tak tahu apa-apa. Kau kira Tang Jingxue cuma gadis desa biasa? Dengar kebenarannya. Keluarga dia adalah keluarga terkaya paling misterius di Haicheng. Mereka bersembunyi di pedesaan. APA, dia. Keluarga dia yang terkaya? Jangan bocorkan ini. Aku sudah bekerja sama dengan kakak iparnya. Aku akan pura-pura tak tahu later belakang keluarganya dan menikahinya seperti gadis desa biasa. Dengan begitu, aku pasti sukses. Siapkan hadiah lamaran untukku. Aku akan melamar ke rumahnya. Melama. Baik, hahaha. Sebentar lagi aku akan mertua dan kakak ipar. Kau harus bicara manis dan sapa mereka dengan sopan. Beri kesan baik.
Jangan khawatir, pasti akan kulakukan. Aku akan panggil ibumu, ibu mertua, dan ayahmu, ayah mertua langsung. Ayah, apa ayah benar-benar akan menikahkan adik dengan penjual semangka kota itu? Benar. Ayah, jika orang tahu bahwa putri keluarga terkaya menikahi penjual semangka, itu akan jadi bahan tertawaan. Kau pikir, dia bisa menggarap 100.000 mutanaku? Tepat. Kita habiskan 100 juta yuan untuk kontrak 100.000 mutanah ini supaya dia mundur. Aku tak percaya. Dia punya 3 kepala 6 lengan yang bisa membantunya selesai menggarap 100.000 mutanah kita. Benar, benar, benar. Bahkan jika dia Eneza sungguhan bertiga kepala 6 lengan, tetap tak akan selesai. Dia ditakdirkan untuk mempermalukan diri. Ibu ayah, kami pulang. Ibu mertua, ini silakan makan semangka. Siapa yang mau semangkamu? Kulilo? Kau benar-benar Li Luo. Kamu memang Li Luo. APA? Kalian saling kenal? Tentu saja, seperti telapak tanganku sendiri. Kenapa kamu juga kenal dia? Tentu saja aku kenal. Dulu kami sekelas. Waktu itu, Diamazi Tuan Muda. dari keluarga Li. Tapi kemudian, keluarga Li tertimpa musibah. Hidupnya jadi lebih buruk dari anjing. Sejak itu, Aku tak pernah lihat dia lagi. Kenapa kamu bisa kenal dia? Aku? Ceritanya lebih aneh lagi. Waktu aku kenal dia, dia masih tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Tapi kemudian, bapaknya Daibuna, ibunya dijual. Orang-orang menunjuknya dan bergosip. Saat itulah aku putus dengannya. Adik, apakah ini benar, pacar yang kamu ceritakan? benar, Jingxu, Dengan kondisimu, kau bisa tutup mata. dan pilih. Pria kaya dan tampan. Ngapain pilih orang seperti ini? Je l'entends Melara. Wang Hai, kita pernah sekelas dan akrab secara pribadi. Dulu kau balap mobil dan nabrak Rolls-Royce orang. Kau tak berani kasih tahu orang tuamu. Cekat Daipikola, kau minta tolong padaku. Aku minta ayahku 2 juta yuan untuk ganti rugimu. Sekarang tak hanya lupa kebaikanku, kau malah mau menghinaku. Kau segitunya lucunya? Lupacan Saul persa battant qui t'a dulu. Dangaria. Aku tidak ingat pernah dibantu olehmu. Lagipula. Akutakan perna. Berkolusi denganmu untuk menipu Jingshu. Dia saudarai partu. Kebahagiaannya adalah tanggung jawab kau. Orang tak berarti dari keluarga bangkrut. Hak apa kau punya? Un tuc bersama Jingxu. Benar, Li Luo. Tahu malu sedikit. Aku sudah buang kau. Kau juga tak mau aku lagi. Masih mau tipu adikku? Kilyar dari rumah keluarga Teng Sekeren. Kalau tidak, akan ku lepas anjing. Benar. C'est pas bawa en Jing que sini. Datang. Pergi. Cepat pergi. Wahahaha. Hahaha. Li Luo. Apa yang kau tertawakan? Apa kau sudah gila? Sayang, Sepra APA Punketerannya, aku tak akan pernah meninggalkan, bahkan jika mati, aku ingin mati bersama. Sayangku, aku tidak sedih. Memiliki istri seperti sudah membuatku bahagia. Aku menertawakan mereka. Mereka ibarat kata dalam tempat bisa mengenali kehebatan sejati. Ini benar-benar konyol. Apa katamu? Kami kata dalam tempurung. Kau, anak muda bangkrut dari keluarga runtuh. Anjing liar di jalanan. Berani beraninya menghina kami? Benar. Oki berpiak pada Yang Berani. Zaman berubah. Hatta berpindah. Kini keluarga Wang termasuk dalam 4 keluarga terkaya di Provinsi Yunnan. Tapi keluarga Li sudah lama merosot. Encure le bur. Berani Nyako. Bicara seperti itu padaku? Apa katamu? Keluarga Li meresat dan hancur lebur? Dengar baik-baik, Keluarga Li adalah keluarga bangsawan terbesar di antara 7 miliar penduduk dunia. Kekuatan keluarga Li dan diriku berasal dari era saat Wang Mang Mirba Taktahan. Bahkan jika kau kumpulkan 18 generasi leluhurmu, takkan sanggup menandingi kami. Dia sudah gila, benar-benar sinting. Ayah mertua, ibu mertua, jangan sampai menikahkan Jing Sui dengannya. Nanti. Seluruh keluarga kita akan jadi bahan tertawaan. Benar. Jika kita biarkan dia mesak keluarga Teng, ini akan jadi noda abadi bagi keluarga. Jing Sui, kau dengar itu? Putuskan sekarang juga. Suruh dia pergi. Cepat putuskan. Pergi sekarang. Tidak. Aku hanya akan mencintai Li Luo seumur hidupku. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Ayo, Li Luo. Tidak, di hidup ini, hanya Li Luo yang kucinta. Takkan ada yang pisahkan kita. Kesini, Li Luo. Jing Sui,
Kau sudah gila, apa yang kau lakukan? Benar? Masakan kau tak tahu malu? Gadis muda berperilaku begini di depan orang tua sendiri? Sungguh tak pantas. Tak pantas maksudmu? Cinta sekarang bebas. Li Luo pakarku. Salah apa kami berciuman? Kau mau kubunuh ayah, tidak bisakah kau? Contoh kakakmu, lihat dia, menantunya luar biasa, membanggakan keluarga. Lalu kau pilih orang macam apa? Benar, lihat pilihan keluarga jatuh, jualan di jalanan. Jika saudara tahu, malu keluarga akan dibicarakan terus. Aku tak setuju. Li Luo tak kalah dari Wang Hai. Mungkin dia tak punya latar keluarga Wang Fei atau kekayaannya. Tapi selama dia baik, sudah cukup. Kebahagiaan berdua. Bukan dari tumpukan uang, tapi saling percaya dan dukungan. Bodoh dan naif. Sudah berumur, masih anggap cinta makanan? Banyak pasangan bertengkar karena uang dan kepentingan. Lalu ayah dan ibu, dulu ayah miskin, ibu gadis orang baik-baik. Ibu pilih ayah, bikin ke kalian. Masih bahagia? Itu berbeda. Dulu masyarakat tak materialistis. Tingkat perceraian sekarang, pria tak bisa cari uang. Bagaimana hidup layak, membiayai anak, membahagiakan istri? Bagaimana mungkin? Kenapa perceraian semakin tinggi? Awalnya semua bilang cinta mati, sumpah cinta abadi. Tapi akhirnya bertengkar tiada henti. Hidup mau dengan siapa? Adik, jangan keras kepala, putuskan cepat. Kakak akan minta iparmu kerakan anak orang kaya. Adik, jangan keras kepala lagi, putuskan dia sekarang juga. Aku akan minta kakak iparmu memperkenalkanmu dengan anak orang kaya. Aku tidak mau itu. Aku tidak tertarik. Harus apa lagi ku bilang padamu? Meski seleramu buruk dan kau memilih pedagang kaki lima, tidak bisakah pilih yang lain? Sudah kukatakan dulu, dia bekas pacarku yang kubuang. Aku kakakmu. Mengapa kau harus mengambil sampah yang kubuang? Alasanmu menolak Li Luo bukan karena dia sampah, tapi karena kau meremehkan orang miskin. Kau terlalu materialistis. Itu bukan salahnya. Kau sungguh keterlaluan. Ibu, ayah, lihatlah dia. Dia seperti kerasukan pedagang semangka ini. Dia menghancurkan nama baik keluarga Tang. Ayah mertua, ibu mertua, Zhonggang Setuju Donggang ini, Li Luo ini, dialah yang paling melarat di antara teman sekelas. Dia cuma bahan tertawaan orang saat ngob. Siapa yang bersamanya, nanti namanya akan ikut hancur. Wang Hai, madamu SIA saja. Lupa dengan ucapanku, kekuatan keluarga Li luar biasa. Cukup untuk kau sembah seumur hidup. Jika kau tahu identitas asliku, kau pasti akan terkejut. Seperti melihat dewa, bisa bertemu denganku sekali saja. Sudah rejeki 3 turunan. TAPI kau, berani menghinaku begini? Tidak takut satu kataku, bisa hancurkan hidupmu? apa katamu tadi? Kau bilang, identitasku terungkap. Akan seperti mitos? Kau benar-benar Meruntuhkan pandanganku, hanya untuk gengsi. Kau bisa mengada-ada. Aigreko. Jangan bilang tak kusempatkan. Cepat katakan, identitas palsumu itu bikin aku terkejut. Kumohon. Oke? Apa dia akan bilang? Bangga jual semangka di pasar, yang manis dan matang? Haha. Baiklah, kan ku kasih kesempatan. Aigreko. Cepat katakan. Baik, dengarkan baik-baik dengan telinga anjingmu. 5 penguasa dunia, Raja Timur, Marsikul Barat, Konglomerat Selatan, Pahlawan Utara, dan Sang Godfather. Aku adalah yang berada di atas mereka, pemimpin legenda terhebat, pemimpin pasukan Godfather. Aku adalah yang berada di atas keempat, penguasa tertinggi ini, legenda yang lebih agung, pemimpin pasukan Godfather, Sang Godfather. Apa yang baru saja ku dengar? Apa kalian juga mendengarnya? Dia bilang, dia adalah tokoh legendaris bak dewa, Tuan Godfather. Dia benar-benar gila, sungguh tak waras, berani sekali dia membual dusta besar. Apa dia baru kabur dari rumah sakit jiwa? Jing Sui, kau lihat itu? Dia saja tidak waras. Jangan salahkan kami, karena tak menyetujui ini. Li Luo, sedala berhenti membual. Orang bodoh pun takkan percaya itu. Sayang, aku tidak membual. Ini benar. Aku Godfather legendaris yang diidamkan ribuan wanita, tapi jarang yang bisa melihat sedala. Li Luo. Kau masih bertahan dengan kebohongan ini? Jika kau benar sang Godfather, mengapa? Jualan semangka di pasar? Aku suka berjualan. Ini menyenangkan. Ada masalah dengan itu? Kakap. Hentikan kebohongan Ini konyol, Jing Yao. Putuskan dia sekarang. Tidak, ayah sudah kukatakan, di hidup ini, hanya satu pria yang kucintai. Jika ingin kami putus, lewati mayatku dulu. Selain itu, ayah berjanji, asal dia bisa menggarap 100.000 MU lahan, siapapun dia, ayah akan setujui. Kami bersatu. Ayah yang mengajariku untuk selalu menjaga integritas dalam segala hal. Kau benar-benar. Bapak, jangan terlalu emosi. 100.000-mu itu luas sekali. Menurutmu dia bisa menyelesaikannya? Benar. Ayah mertua, dia cuma penjual semangka. Mana mungkin dia mampu. Menggarap 100.000 MU lahan, dikerjakan sampai mati pun takkan bisa. Benar. Baik, akan kujelaskan tegas. Jika kau bisa menggarap 100.000 MU lahan kontrakanku dalam 1 kuartal,
artinya 3 bulan. Maka ku setujui hubungan kalian berdua. Tapi jika gagal, kau harus putus dengan putriku. Dan pergi dari sini. Setuju? Tak perlu 3 bulan. 3 hari saja sudah cukup. Apa katamu? 3 hari, garap 100.000 MU dalam 3 hari? Apa katamu? 3 hari, membajak 100.000 MU tanah dalam 3 hari? Itu masih terlalu lama. Kalau gitu 3 jam saja. APA? 3 jam? Kau bilang mau membajak 100.000 MU tanah dalam 3 jam? Hahaha. Dia gila, benar-benar gila. Benar, adik ipar. Kegilaan yang tidak bisa disembuhkan. Adik ipar, lihat dirimu. Kokantik sekali. Kenapa bisa jatuh cinta pada orang gila seperti itu? Untung mataku tajam. Sudah kutinggalkan sejak lama. Kalau tidak, aku juga bakal hancur. Li Luo, kenapa kau begini? Sudah kukatakan, stop membual. Kenapa tak mau dengar? Aku ingin membelamu, tapi tak tahu caranya. Sayang, tak perlu membel aku. Aku paham kenapa tak percaya. Bagaimanapun, dibandingkan aku, kalian orang biasa. Tak bisa pahami kemampuan, tapi akan kubuktikan sampai kalian melihatku berbeda. Apa baruzan kokatakan? Kau masih berpikir bisa membuktikan? Inga kami mangguba pendongan? Apa kau membajak 100.000 MU tanah hanya dalam 3 jam? Jangan-jangan dia mau pakai traktor pertanian? Biarkan dia pakai. Traktor kan butuh uang untuk beli dan butuh operator. Bukan? 100.000 mutana. Berapa traktor dibutuhkan? Berapa banyak orang? Benar, setelah bajak, masih harus tanam benih, yang juga butuh tenaga. Dia cuma penjual semangka. Mungkin selesaikan ini? Lajapila, dia bisa minta bantuan kan? Tentu, boleh saja. Silakan panggil siapapun. Kalau bisa dapat bantuan, itu kemampuannya. Benar, asal kau bisa selesaikan 100.000 MU tanahku. Aku akui kau mampu. Baik, aku akan mulai telepon sekarang. Li Luo, aku tak akan putus. Tapi tolong berhenti membual. Jonggon antikandia. Biarkan dia telepon. Ingat, 100.000 MU tanah. 3 jam, mengerti? Tuhan Bapak, Segera beri perintah ke pasukan Godfather. Kerahkan 100.000 ksatria ilahi ke kota Tang untuk reklamasi. siap, Pak. Tuhan Bapa Angkat telah memberi perintah. Segera kumpulkan 100.000 prajurit ilahi dan berangkat ke kota Tang. Bantu petani membuka lahan pertanian. Siap melaksanakan. Ayo berangkat, segera bergerak. Dalam 3 jam, Ibaidian Ling prajurit ilahi pasukan Bapa Angkat akan tiba di kota Tang lewat darat, laut, dan udara. Mereka akan membantu petani kota Tang membuka lahan. Dia benar-benar gila kali ini. Bukan sekadar gila biasa, tapi gila Allah. Orang kabur dari rumah sakit jiwa. Benar sekali, dia cuma penjual semang yang keluarganya bangkrut, hingga hidup menggelandang. Tapi berani-beraninya menyuruh pasukan elit seperti prajurit ilahi, bahkan mengerahkan 100.000 prajurit untuk membuka lahan. Ini benar-benar konyol. Jangan-jangan, pendidikannya kurang, sampai tak tahu apa itu prajurit ilahi. Akan saya tanyakan langsung padanya. NAK, kamu seenaknya bilang mau mengerahkan 100.000 prajurit ilahi. Apa kamu benar-benar tahu sosok seperti apa prajurit ilahi itu? Tentu saja tak. Prajurit ilahi adalah yang menang di setiap pertempuran. Dari jutaan tentara, tak terkalahkan dalam perang. Mereka adalah dewa perang. Kalau memang tahu betapa hebat dan terhormatnya prajurit ilahi, berani-beraninya kau mau mengerahkan mereka untuk ke pedesaan, membantu membuka lahan? Ini omong kosong. Ayah mertua, ayah salah paham. Secara logika, tentara harus bertempur di medan perang. Tapi yang tak ayah ketahui, pasukan Bapa Angkat dari Sia Ago tak tertandingi, berani dan tak terkalahkan. Kami sudah lama menghancurkan semua ancaman global, seluruh dunia. Telah memasuki era damai. Di masa perang, tentara membela negara dan rakyat. Di masa damai, mereka bisa berkontribusi membantu masyarakat hidup lebih sejahtera. Karena itu, menggunakan mereka untuk membuka lahan juga bentuk pengabdian pada negara. Apa salahnya? Menggunakan mereka untuk reklamasi lahan juga merupakan pengabdian untuk negara dan rakyat. Apa salahnya? Omong kosong, masih berani bicara dengan percaya diri. Di dunia ini, kepala desa pun hanya mencari kenyamanan. Tapi kau berani bilang mau menyuruh prajurit ilahi yang penuh keyayan ke desa untuk reklamasi lahan? Kau benar-benar tidak tahu diri, benar? Apa kau tahu Seperti apa status prajurit ilahi? Mereka berada di atas masyarakat, disembah ribuan orang. Mana mungkin mereka mau ke desa membantu petani reklamasi? Aku mohon, kenapa kau masih bisa berbohong seperti ini? Dari semua kebohongan yang bisa kau buat, kau pilih yang sama sekali. Tidak mazu kakal sekara sosial. Mengenalmu benar-benar. Menodei du cul. Dia bukan noda, dia seperti permen lengket. Sekarang dia menempel pada putriku. Sementara putriku terlalu naif. Harus bagaimana ini? APA masalahnya? Kita sudah sepakat. Jika kau bisa reklamasi 100.000 hektar lahan dalam 3 jam, aku setuju hubungan kalian. Jika gagal, Ying Xue, kaulah yang bilang akan putus dengannya. Kau harus menepati janji. Li Luo, kau dengar ITU? Kenapa selalu membual? Bagaimana ku bela kau sekarang?
Bodoh, aku pria, tak perlu kau bela. Biar aku yang melindungimu. Tenang saja, duduk manis, dan tunggu kejutan dariku. Akan kubuat wanita sedunia. IRI Padma. Astaga, kenapa aku harus kenal? Oran Yang, tac t'as eu malus et pertimu? Apa kau masih punya sedikit harga diri? Tenang dulu, bukannya dia bilang akan memanggil 100.000 prajurit ilahi? Kita tinggal tunggu dan lihat dia mempermalukan. Benar. C'est maquin dia berlagak c'est 40. Semakin sakit tamparannya nanti. Dan c'est maquin. Malu dia saat pergi nanti. Aku malah tak sabar menunggu. Tuan Muda Liu dari Longmen datang melamar Nona Tang Jingsui. Tuan Muda Liu dari Longmen datang melamar Nona Tang Jingsui. Oh, Tuan Muda Liu dari Longmen, dia yang konon bisa push up 3000 kali pakai satu tangan, memecahkan rekor, dijuluki titisan Raja Perang Xiang Yu. Pemuda berbakat itu Bibi terlalu memuji. Sebenarnya, sekarang kemampuanku sudah meningkat. Sekarang bisa 5000 push up dengan satu tangan. Selain itu, aku juga belajar ilmu bela diri dari seorang master. Aku ingin promosikan kungfu Tiongkok ke seluruh dunia. hebat. Hebat, inilah pria sejati, hanya kekuatan bisa beri rasa aman pada wanita. Ini pria baik sesungguhnya, dibandingkan si pembohong tak berguna itu, dia jauh lebih baik. Hei, ibu mertua, ucapanmu barusan kurang tepat. Hah, apa aku salah bicara? Masa Tuan Muda Liu, pemuda berbakat dari keluarga terpandang, disamakan dengan pedagang semangka seperti dia? Itu adalah penghinaan untuk Tuan Muda Liu. Benar, mereka tak bisa dibandingkan, sama-sama anak manusia, tapi bedanya langit bumi. Itu mudah dijelaskan, seperti kata pepatah, anak naga jadi naga, anak Garuda jadi Garuda, anak tikus, ahli gali lubang, Oran Ina c'est pertidia. orang tuanya pasti juga brengsek. Ah, Bicara terus, nanti kamu celaka. Coba bersikap kasar lagi, aku tantang kau. Li Luo, APA kau sudah hila? Beraninya kau memukul orang? Kau, penjual melon, berani memukulku? Dulu, kupikir, pedang Raja Tak membunuh semat rendahan. Tapi sikap hina dan pesikmu sungguh memuakkan. Sudah cukup. Kukatakan pada aku jarang kehilangan kesabaran. Tapi jika aku marah, kau harus menerima konsekuensinya. Kau pantas menerima ini. Kau pikir diri ini siapa? Besok kau mau mengajariku? Pengawal. Tuan Muda Wang, apa kau lihat jelas tadi? Tangan mana yang dia pakai memukulku? Hancurkan tangannya. Un tutu. Siap, Tuan. Berhenti. Semua berhenti. Jing Shui, apa maksudmu ini? Dia baru saja memukul iparmu. Kau malah melindunginya? Benar, Jing Sule, cepat minggir dari situ. Orang seperti dia, preman tak berpendidikan, dia harus diberi pelajaran. Siapa preman tak berpendidikan di sini? Wang Hai yang teras provokasi dia. Dia hina orang tua Li Luo. Makanya Li Luo pukul dia. Aku s'engagea. Memprovokasinya. Lalu kenapa? Aku senang. Menghina orang tuanya. Itu membuatku sangat senang. Lalu, orang pecundang seperti dia, dihinaku seperti ini, adalah kehormatan baginya. Hak apa dia memukulku? Dengan sifatku, aku tak tahan denganmu. Dengan sifat pemarahku, aku tak tahan denganmu. Li Luo, kenapa kau jiggle orang lagi? Kau tidak apa-apa? Dulu kita teman baik, aku membantunya saat dia lemah. Lalu, keluargaku bangkrut. Dia tidak hanya tak membantuku, TAPI malah menghinaku saat terpuruk dan menusuk dari belakang. Memukulnya sudah termasuk baik hati. Jika dia masih tak menahan diri, aku akan hancurkan dia. Beraninya kau. Berani-beraninya berbuat kasar di tempat keluarga Tak. Penguel, kalian cuma makan gaji buta? Berdiri saja buat apa? Majikan kalian dipukul. Nyonya, akan kubunuh dia. Tongkatia. Simet rendahan. Kok
dia sekuat itu? Buah apa kekuatan itu? Cuma tenaga kasar. Dia cuma bisa kerja kasar. Tuan Muda Liu, Wang Hai kan temanmu juga. Cepat bantu dia. Tidak apa, Dragon Gate jagonya bertarung dan membunuh. Dengan kemampuan recehnya, kuhancurkan dia cuma dengan sekali kibas. Tapi aku agak percaya pamali. Hari ini hari penting untuk melamar. Aku tak akan pakai senjata. Lebih baik urus urusan penting dulu, nanti baru urus dia pelan-pelan. Seseorang, bawa hadiahnya. Siap, Tuan. Ini cuma hadiah kecil. Aku Liu Yong dari Dragon Gate. Aku datang khusus melamar Nona Tang Jingsui. Semua paman dan bibi mau merestui. Jangan bermimpi. Aku takkan pernah setuju. Berhenti berhayal. Aku takkan pernah setuju. Nona Jingsui, kenapa kau menolakku? Aku sudah punya pacar. Cari orang lain saja. Dia pakarmu? Memang kenapa? Kerjanya apa? Kenapa penampilannya? Seperti petani. Tuan Liu and the tidak salah. Dia hanya petani yang jual melon. Penjual melon. Mau menikahi Nona Jingsui? Kau sudah gila. Ya? Benar, dia juga sangat lancang. Dia berpura-pura jadi Godfather di sini. Apa? Dia bilang dirinya Godfather? Ya, orang tuaku, untuk menghentikannya, berkencan dengan adikku, bilang akan setuju kalau dia bisa menggarap 100.000 MU lahan dalam Sunbulan. Tapi dia bilang bisa selesai, hanya dalam 3 jam. 3 jam, dia juga bilang, cukup telepon saja, bisa datangkan 100.000 pasukan Dewa Perang untuk garap lahan. Bahkan lebih parah, dia benar-benar menelepon. Dia melakukannya? Lalu di mana mereka? Di mana 100.000 pasukan Dewa Perang itu? Kau pedagang melon, mana pasukan 100.000 Dewa Perang? Di mana mereka? Berani-beraninya kau mengaku sang Godfather dan merebut wanita dariku. Tangkap dulu, baru kita bicara. Siap, Tuan. Panglima Perbatasan Utara. Panglima Padang Selatan. Panglima Wilayah Barat. Panglima Provinsi Timur. Kami memberi hormat pada sang Godfather. Panglima Gurun Selatan. Panglima Perbatasan Utara Wei Wuji. Panglima Kawasan Barat. Panglima Provinsi Timur. Siapa orang-orang ini? Mereka kerja apa? Aku nggak kenal, belum pernah lihat. Mereka mau pentas teater apa? Panglima Gurun Selatan. Panglima Perbatasan Utara Wei Wuji. Panglima Kawasan Barat. Panglima Provinsi Timur. Hormat kami, Tuan Godfather. Kenapa ku mesti yang datang? Tuan Godfather, bukannya kita disuruh buru-buru datang? Pasukan kita paling tangguh. Jadi duluan sampai. Pasukan darat, laut, udara lainnya. Sebentar lagi sampai. Benar. Demi menghemat waktu, kami pakai perlengkapan ringan dan berangkat pakai motor. Motor lebih mudah lewat jalan gunung. Tunggu sebentar lagi. Nanti saat pasukan utama datang, kita mulai hitung reklamasi lahan. Siap, Tuan. Jadi, ini yang disebut 100.000 Dewa Perangmu? Benar. Mereka adalah 4 panglima perang besar dari timur, selatan, barat, utara. Memimpin jutaan prajurit dinasti Xia. Masing-masing pimpin minimal 100.000 dewa perang. Apa katamu? Maksudmu orang-orang tua ini adalah 4 panglima legendaris dinasti Xia? Ya. Mereka semua punya jasa militer gemilang dan tersebut di daerah amazing. Jadi, ada masalah dengan itu? Ya, mereka. Setiap dari mereka punya prestasi militer luar biasa. Mereka orang-orang penting di bidang masing-masing. Kenapa? Ada masalah dengan itu? Sedalali Luo, kau terlalu berlebihan. Ini sudah keterlaluan. Jangan cari masalah. Aku tidak berpura-pura. Memang benar mereka punya pencapaian militer hebat. Merekalah yang disebut 4 panglima besar ternama. 4 panglima besar? Masa mungkin? Lihat pakaian mereka. Semua lusudan camping. Ini lebih tua dari kostum pentas. Motor itu, apakah ambil dan tumpukan Bayside tua bengkel? Nona, hati-hati bicara. Kami naik motor untuk menghemat waktu saja. Benar, kalau terus bicara sembarangan, kami akan menahanmu. Hei, perhatikan ucapan dia pakarku, istri Godfather masa depan. Nyonya Godfather, maafkan kap, saya lancang bicara. Hormat kami pada Nyonya Godfather. Kakak, kalian pikir kami orang kampungan yang tak pernah lihat dunia? Mudah sekali menipu kami, bocah. Apa katamu tadi? Orang seperti kalian berpakaian sederhana, kulit ligam. Jelas kalian sudah lama hidup susah sebagai rakyat kecil. Berani-beraninya pura-pura jadi perwira tinggi. Kalian ingin cepat mati? Benar, kalian ini. Jangan pertaruhkan nyawa. Ikut-ikutan pedagang semangka. Bisa mati sia-sia karenanya. Tuan Godfather, mengapa mereka memanggilmu pedagang semangka? Biar ku jelaskan, aku khawatir statusku yang tinggi akan menakuti pacarku. Jadi aku pura-pura jadi pedagang semangka. Makanya mereka mengiraku penjual semangka. Oh,
Begitu, tampaknya orang-orang buta terhadap nilai sejati. Siapa yang ko sebu buta? Siapa yang kau sebut buta nilai sejati? Kau yang buta nilai sejati, ada masalah dengan itu? Berani ko pukulaku? Kau juga kasar sekali. Apa kau hila, Liluo? Kau cuma anak keluarga bangkrut, pedagang kaki 5 rendahan. Orang macam apa yang kau bawa ke sini? Mereka sudah memukul suamiku berkali-kali hari ini. Ada lebih dari 7 miliar orang di dunia. Kenapa cuma dia yang dipukul berkali-kali sehari? Bukankah dia seharusnya introspeksi diri? Introspeksi apa? Dengar baik-baik. Liluo, selama aku di sini hari ini, kau tak akan pernah jadi. Menontu Keluarga Tang. Soal pukulan hari ini, aku akan balas 2 kali lipat. Tunggu saja, aku balas 2 kali lipat. Coba saja, lihat siapa yang menang. Tuan Muda Liu, keluarga Wang akan beri 1 juta yuan. Hari ini, tolong Tanggani. Bajingan ini sampai tumbang. Tuan Muda Wang, kau terlalu baik. Kau sudah bantu aku nikahi Tang Jingsui. Kita akan jadi keluarga. Ngapain minta 1 juta yuan? 900.000 yuan sudah lebih dari cukup. Aku pastikan dia mati tanpa kuburan. Bagus. Jadi 900 000 yuan. Hari ini, aku ingin patahkan kedua kakinya. Kinkil matanya. Dan surut dia berlucu. Baru kemara en pureda. Kau pedagang melon keluarga bangkrut. Kau dengar itu, kau dan orang-orangmu. Pukilai saudaraku. Dan berpura-pura jadi komandan militer. Kejahatanmu tak termaafkan. Aku perintahkan sekarang. Semua berluta di hadapanku. Serahkan pada putusanku. Kalau tidak, sedikit pengaruhku akan buat kalian menyesal seumur hidup. Pedagang melon keliling dari keluarga bangkrut, kuperintahkan kalian sekarang. Semua berlutut di hadapanku. Tunduk pada hukumanku, atau kugunakan sedikit pengaruh untuk membuatmu menyesal seumur hidup. Jangan tahan diri, aku ingin lihat bagaimana kau pakai sedikit pengaruh hari ini untuk buatku menyesal. Baiklah kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian, 4 jagoan longman, dengarkan perintahku. Siap, Tuan. Tangkap Esai Sambong yang mengaku sebagai Godfather ini. Lumpuhkan dia, hancurkan kakinya. Paksa dia berlutut. Siap, Tuan. Momen kebrutalan akan segera dimulai. Mainkan suonanya. Pukul dia, hancurkan kakinya, hingga remuk. Patahkan kakinya, lemparkan ke jalanan jadi pengemis. Sayang, biar ku bantu. Sayang, 4 jenderal sudah di sini. Kita tak perlu turun tanggon. Tenang, jangan panik. Apa para tua itu sanggup hadapi ini? Bisa atau tidak, lihat saja kelanjutannya. Berhenti berakting. Tangkap dia. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Berani-beraninya kalian berbuat kekerasan. Di siang bolong. Katanya kalian menyebut diri gerbang naga? Maka gerbang naga pantas dimusnahkan. Bukankah itu pemimpin gerbang naga? Tangkap dia, hancurkan tangan dan kakinya, lempar dia ke penjara air hitam. Sayap. Jangan lancang bertindak sembarangan. Aku ini orang yang tak bisa kalian lukai. Jadi ada backingan. Ya, dengarkan baik-baik. Ayahku pemimpin gerbang naga. Dia punya 38.000 anak buah. Semua penjahat berbahaya. Masih ada yang berani menyebut diri sebagai penjahat berbahaya di hadapan kami. Dengar, bocah, musuh yang kubunuh di medan perang lebih banyak dari orang yang kau temui. Oh iya, Tuan Muda Liu, bukankah pamamu baru naik jabatan? Jadi, Jenderal Perang, orang-orang ini sedang berpura-pura jadi Godfather dan Jenderal. Laporkan mereka ke pamanmu. Tangkap dan dapatkan pahala. Hampir saja aku lupa. Pamanku baru saja diangkat. Jadi Jenderal Perang 2 hari lalu. Aku akan telepon dia sekarang untuk datang ke sini. Kalian semua penipu. Ikan Kujbak, Tua Banka. Tunggu saja. Berani beraninya menggina. Cuban tak kau. Hei, biarkan dia menelepon. Berani beraninya kau panggil dia orang tua tak berguna. Aku tampar kau. Hei,
Fire Jep Hangilorang. Yang Mulia Godfather. Aku sudah tak tahan dengan orang ini. Aku ingin menghajarnya sampai babak belur. Sampah seperti dia, sombong dan semena-mena. Pasti ada orang mendukung dan memanjakannya. Saat memberantas preman dan kejahatan, kita harus mencabut sampai ke akar-akarnya, biar dia menelepon. Siap, Pak. Halo, Paman Kedua? Ada beberapa orang di sini, mengaku sebagai 4 panglima besar dan menyerangku. Cepatlah, datang untuk menangkapi mereka. Hei, baik. Aku di desa Tang. Aku akan... Kalian semua, tunggu sampai Paman Keduaku datang. Kubuat kalian lenyap dari muka bumi. Wah, aku sangat takut. Seluruh tubuhku gemetaran. Apa kalian takut? Takut. Aku sangat ketakutan. Aku sampai mau ngompol karena takut. Astaga, aku sudah ngompol. Masih mau berak. Aku tidak seperti kalian. Kalian hanya bisa membual. Nanti saat orang-orangku datang dengan senjata, kita lihat apakah kalian masih bisa tertawa. Kita lihat nanti bisa tertawa atau tidak. Bocah, aku bukan sekadar membual padamu. Di seluruh Daxia, Sia Agung, selain Yang Mulia Godfather, siapapun yang berani mengarahkan senjata, Kukepelaku, belum lahir ke dunia ini. Teruskan membual. Puji diri sendiri terus. Tunggu saja nasib kalian nanti. Sayang, bagaimana ini? Sepertinya dia tidak bercanda. Dia benar-benar punya orang pendukung. Tak KPA. Saat bala bantuan datang, aku akan menghancurkan mereka semua. Tak KPA. Saat bala bantuan datang, kuhancurkan mereka semua. Masih saja menggembar-gemborkan, di mana 100.000 prajurit ilahi yang kau sebut sebelumnya, bahkan satu helai bulu pun tak terlihat. Tepat. Mana 100.000 prajurit ilahimu? Kau sendiri yang bilang, 3 jam bisa bajak 100.000 MU tanah. Kalau tak mampu, pergilah sendiri dari sini. Jangan menempel di keluarga Tang. Tang Jiao, tak usah khawatir pada. Sejak kau tinggalkan aku, takdirmu sudah ditentukan. Akhir hidupmu akan tragis, penuh penyesalan selamanya. Kau pikir siapa dirimu? Coba lihat wajahmu di cermin. Seperti apa rupamu ini? Kuberai tahu. Keputusan terbaik dan termembahagiakan sepanjang hidupku adalah mengkhianatimu. Lihat suami kesekarang, tuan muda dari keluarga bangsawan. Coba kau lihat diri sendiri. Kau ini orang tak berarti. Apa yang kau punya? Lebih baik kau tak tahu. Kalau kau tahu, kau pasti ingin mencungkil matamu sendiri. Benarkah? Akan kau lihat nanti. Kita lihat saja nanti. Sudah, berhenti bertengkar. Hei penjual melon, kesabaran kami ada batasnya. Ada batasnya. Mana 100.000 komandan militer itu? Kalau tak segera datang, kami anggap kau kalah taruhan. Kami cabut hak untuk bersama putriku. Lao Wei Tiu. Di mana mereka? Telepon dan tanyakan. Baik, Tuan. Hello, Lao Hu Mekang. Kalian di mana? Lapor pada Sang Panglima. 20 menit lagi sampai di medan reklamasi. Bagus, cepatlah. Kalau terlambat, Hajatan Godfather, kutahan kalian semua. Godfather, Marika Sejratiba. Tuan Godfather, Marika akan Sejratiba. Bibi, kau dengar ITU? Sudah kudengar, kau benar-benar berpura-pura, bahkan mengajak komplotan ikut main. Benar. Keluarga Li ini hidup dari menipu orang. Dulu, ayahnya Ménipus ses orans, la ludibunu baladondam. Wang Hei, beraninya kau melontarkan omong kosong lagi. Akan kubuat kau jadi bangkai di sini. Aku tak takut padamu. Paman kedua Tuan Muda Liu akan segera tiba. Begitu dia datang. Kalian semua penipu akan dihukum di tempat. Sedangkan kau bisa menyusul orang tuamu. Que Neraka. Kau cari mati. Beraninya kau bicara ngawur. Omong kosong, kurang ajar. Tuan Muda Liu. Tolong aku. Tolong bicara sembarangan. Saillant. C'est la matkan aku. Sampah. Ayah mertua. Tolong aku. Li Luo hendakan lepaskan suamiku. Ku peringatkan, jika kau berani membuatku marah lagi, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Untuk apa mengotori tangan dengan sampah ini? Perintah saja, akan kuhancurkan dia. Hanya dengan 2 jari. Hanya dengan 2 jari. Ibu, mengapa tak segera membela Wang Hai? Dia menantumu. Akan kau diam saja melihat dia diperlakukan begini? Benar, Bibi. Keluarga Tang seharusnya. Keluarga terhormat. Mengapa bayarkan orang luar memukul menantumu di rumah sendiri? Memelukan jika sampai tertiar. Kau benar, keluarga Tang tak akan biarkan preman seperti ini. Penjual melon, cepat minta maaf pada menantuku. Penjual melon, cepat minta maaf pada menantuku. Apa yang kau lakukan? Li Luo, sejuta kebenaran. Siapa yang berhak memintaku minta maaf? Kau tak tahu Kuibawan Sang Godfather. Di dunia ini, seseorang bisa hancur hanya dengan injakan kakinya.
Kau menyuruhnya minta maaf? Kau salah langkah. Kau keterlaluan, berani lancang di keluarga Tang. Bicara sembarangan, kira keluarga Tang ini orang kampungan. Kira kami tak punya kekuatan. Ibu, tunjukkan later belakang keluarga kita. Buat si kodok ini malu. Baik, hari ini kau akan tahu betapa hebatnya keluarga Tang. Jangan bicara dulu. Dia keterlaluan, apalagi yang kau sembunyikan. Katakan saja, buat dia menyerah. Iya, ayah. Biar dia tahu asal usul kita. Bedakan dia dengan lumpur di kolam kita. Hentikan hayalannya. Bukannya identitas kita terbongkar, hilang makna penyembunyian kita. Tak apa tak lagi bersembunyi. Hari ini aku tak peduli. Orang tak tahu diri ini akan tahu kekuatan keluarga Tang. Buat dia malu. Minta maaf pada keluarga dan menantu kami. Biar tahu bedanya dengan putriku. Berhenti berhayal, penjual melon. Dengarlah, jangan sangka keluarga Tang ini hanya rumah desa biasa. Keluarga Tang adalah yang terkaya. Kami yang paling kaya di keluarga Tang. Pedagang melon, aku akan jujur. Tidakkah kau sadar? Keluarga Tang kami bukan keluarga desa biasa. Keluarga Tang adalah keluarga terkaya di Klantang. Keluargaku adalah keluarga terkaya nomor 1. Oh, benarkah? Lalu? Kalau begitu, tidak sadarkah kau dengan kemampuanmu? Aku memang tak punya kemampuan itu. Coba jelaskan padaku. Kau benar-benar bodoh luar biasa. Dia bukan bodoh, tapi jahat. Dia cuma mau mengganggu adik. Peter Laoyuan. Rupanya kau masih berpura-pura bodoh. Hari ini akan kukatakan secara jelas. Keluarga Tang adalah keluarga super kaya. Beraninya pedagang melon sepertimu menganggap pantas untuk anakku. Ibu, jangan bicara begitu. Diam. Hari ini akan kubuat dia paham bahwa keluarga Tang super kaya yang tak akan pernah dicapainya. Keluarga kaya kota kecil, berani bersikap, sombong di hadapanku. Tahukah kau, bahkan orang terkaya dunia harus membungkuk dan bicara sopan padaku? Tuhan Bapak angkat, perkataanmu salah. Benarkah? Apa yang salah? Orang terkaya dunia, bukannya itu dirimu? Benar? Bank Dunia Pan dibangun olehmu? Tuhan Bapak angkat, tentu saja orang terkaya adalah dirimu. Kalau dikatakan begitu, memang masuk akal. Kau dengar itu? Aku sudah lama berada di puncak kekayaan dunia. Masih kau katakan aku tak pantas? Aku sudah lama berada di puncak kekayaan dunia, tapi kau bilang, aku tak layak untuk keluarga Tang? Konyol, kau sebentar bilang diri Godfather, lalu bisa memanggil 100.000 prajurit dewa, sekarang jadi orang terkaya dunia. Apa kau pikir bisa seenaknya mengarang identitas? Tepat, orang terkaya dunia lebih kagum kalau bisa punya 100.000 yuan di kartu ATM. 100.000 yuan. 100.000, Kosudagila. Dia cuma pedagang semangka. Mana mungkin punya 100.000 yuan? Satu semangka cuma dapat 1 yuan. Harus jual 100.000 semangka, tanpa belanja sepeser pun. Benar, kalau benar dia kaya, mengapa mau menjilat keluarga Tang? Li Luo. Mengerti? Bukan keluarga Tang tak mau, tapi jarak antara kita benar-benar terlalu jauh. Yadi. Ayah, jangan begini. Bukannya ayah bilang asal Liluo mau kerja keras, selesai menggarap lahan, ayah akan setuju kita bersama? Bahkan jika ku setuju, lalu apa? Lihat dia. Mana bukti kerja kerasnya? Mana lahan yang digarap? Dia banyak omong, janji muluk-muluk. Tapi hasilnya cuma bawa badut-badut bikin masalah. Kau sudah bikin semua orang marah, mau ku katakan apa lagi? Benar. Adik ipar, bahkan jika ayah mengeras. Dan c'est juste. Mau pakai apa? Untuk mas kawin? C'est mon cas. Persis, lalu pernikahannya, jangan-jangan, diadakan di kebun semangka. Apa kata saudara dan teman tentang kita nanti? Maukah keluarga Tang masih punya harga diri? Kalian seperti katak dalam tempurung. Aku tak tahan dangkalnya pikiranmu. La wait till you. Ya, Tuan. Nyalakan loudspeaker. Cek sal kartu bangku Bayarkan Mereka Denga. Siap, Tuan. Halo, ada yang bisa dibantu? Tolong cek saldo. Kartu dengan 16 angka 8. Terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Halo, saldo kartu bernomor 16 angka 8 adalah... Halo, saldo kartu dengan 16 angka 8. Saldonya ini tidak ada. Saldo, benar-benar tidak ada saldo. Sama sekali tak ada saldo. Apa kalian semua dengar? Ada yang pura-pura jadi orang terkaya dunia, mengeluarkan kartu, tapi saat dicek saldonya, Causons. Dia sudah terlalu banyak sombong, terlalu lama, sampai percaya kebohongannya sendiri. Dia serius menganggapnya nyata. Maziala, Karadia Versika, Bejitu Yakin Tadi. Kalau tak tahu latar belakang aslinya, Manquin Diamant Gira. dirinya benar orang terkaya dunia. Mais Malucan Sekali. Dia mempermalukan diri sendiri.
Masih mau menikahi putriku? Syukurlah, syukurlah kami tak setuju. Jingo, kau lihat itu? Dia tak berguna. Penuh omong kosong. Ini mempermalukan diri di depan umum. Maukah kau benar-benar menikahi lelaki lebih buruk dari lelucon? Li Luo, kenapa kau begini? Aku sudah berusaha membujukmu, berjuang membelamu. Kenapa harus terus membual? Kenapa mempermalukanku? Sayang, aku tidak bohong. Ini pasti ada kesalahan. Ini jelas kesalahan. Kesalahan. Apa yang terjadi? Setiap kartu bank punya saldo lebih 100 miliar yuan. Yang ini, kartu VIP tertinggiku. Mana mungkin tak ada uang? Apa bank ini mau bangkrut atau bagaimana? Maaf, Pak, bukan tidak ada uangnya. Hanya saja, saya tak punya wewenang melihat saldo. Biar saya jelaskan. Untuk kartu bank saya, hanya direktur bank dan yang tahu password kartu bisa cek saldo. Coba masukkan angka 8 sebanyak 4 kali. Baik, silakan tunggu sebentar. Ya ampun, saldonya muncul. Ya Tuhan, saldo sudah muncul. Berapa jumlahnya? Ini tak terbatas. Apa? Anda satu-satunya pemegang kartu VIP tertinggi di Banka limit kredit tak terbatas. Jadi begini, Andalah pendiri sebenarnya di balik Banka. Saya sangat beruntung. Saya tak percaya bisa melayani Anda. Apakah Anda sang godfather legendaris? Kakak, tak perlu tahu siapa saya. Lakukan tugasmu dengan baik. Saya yakin kalian semua sudah dengar siapa saya, berapa kekayaan saya. Sekarang katakan, pentaskah saya untuk keluarga Tank? Apa yang baru saja ku dengar? Kartu banknya tak terbatas? Apa kalian benar-benar percaya ada nasabah bank yang kartunya memiliki saldo tak terbatas? Benar, bagaimana mungkin? Bahkan untuk seluruh bank, 100 miliar atau 1 triliun, harus ada angka pasti, mana mungkin tak terbatas? Mustahil, kartunya punya limit tak terbatas. Benar, saya belum pernah lihat miliarder manapun punya kartu bank tak terbatas. Ini konyol. Dia pasti menyuruh orang untuk berakting. Dia bahkan tak tahu hal dasar yang umum. Sepertinya, saya harus tunjukkan kekuatan untuk tampar muka kalian. Bupati yang mulia telah tiba. Mengapa Bupati datang ke sini? Mengapa Bupati datang ke sini? Yang mulia Bupati, suatu kehormatan bagi kami. Kami tak menyambut Anda. Mohon maafkan kami. Chen, Bupati Kabupaten Tang, menghormati kepala keluarga Tang. Yang mulia, mengapa Anda memberi hormat resmi? Hamba Chen tak layak jabatan ini. Hamba tak tahu bahwa orang terkaya Kabupaten Tang selama ini tinggal menyendiri di sini. Hamba gagal datang lebih awal. Kumohon Tuan Tang, ampuni kelalaian hamba. Ini. Yang mulia Bupati, bagaimana Anda tahu hal ini? Tuan Tang, Anda tak perlu khawatir. Cara hamba mengetahuinya. pertama, Sebagai Bupati Kabupaten Tang, hamba ingin menyambut Anda yang memilih tinggal di kabupaten kami. kedua, hamba ada permohonan pada Tuan Tang. Yang mulia, apapun itu, silakan disampaikan. Begini, permasalahannya, selama ribuan tahun, Kabupaten Tang menjadi penghasil padi utama. Tapi sejak reformasi dan keterbukaan, banyak tenaga kerja pergi ke kota. Yang tersisa, Heni ala, lansia dan anak-anak terlantar. Banyak lahan pertanian terbengkalai. Produksi padi menurun. Hamba dengar Tuan Tang mengontrak 100.000 MU lahan. Itu perbuatan mulia untuk rakyat. Tapi hamba ingin tahu, apakah Tuan Tang bersedia mengontrak sisa ratusan ribu MU lahan, membuka lahan terlantar, dan bercocok tanam? Itu akan jadi perbuatan baik untuk negara dan rakyat. Nah, Kami bisa terima kontrak, tapi kami juga ada permintaan, Yang Mulia. Nyonya, apapun kebutuhan Anda, silakan sampaikan. Ada pria konyol di sini, sok merasa berkuasa, tapi ingin menikahi putri kami. Mengaku sebagai Tuhan Bapa, klaim bisa memanggil 100.000 prajurit buka lahan. Sangat tidak masuk akal, kami mohon Yang Mulia, tangkap dan hukum dia sesuai hukum. Ada pria konyol di sini tak tahu diri, tapi nekat melamar putriku. Bersikap seolah Tuhan Bapa angkat, mengaku bisa memanggil 100.000 pasukan ilahi untuk garap lahan. Sungguh konyol, kami mohon Paduka Bupati menangkapnya dan menghukum sesuai hukum. APA, Berani berpura-pura jadi Tuhan Bapak angkat dan mengaku bisa panggil 100.000 pasukan untuk membuka lahan? Benar, Paduka. Orang tak tahu malu seperti dia. Segera tangkap dia dan adili. Benar, Yang Mulia. Dia bahkan melakukan kekerasan. Lia ini. Dan ini juga, semua perbuatannya. Dia benar-benar melawan hukum dan ketertiban. APA,
berani menyentuh kalian? Kau ini siapa? Dia suamiku, pewaris keluarga Wang. Keluarga bangsawan terpandang di ibu kota. APA? Keluarga Wang dari ibu kota? Itu keluarga kaya berpengaruh. Berani melukai anggota keluarga terpandang? Melukai bangsawan baru Permulan. Dia bahkan berani sentuh aku dan anak buahku. Lalu kau, siapa kau? Ayahku pemimpin gerbang naga. Pamanku baru diangkat jadi Jenderal Perang Liu Jingang. APA? Kau keponakan Jenderal Liu? Benar, pedagang melon ini menghinaku dan memukulku. Sudah kupanggil pamanku. Sekarang sedang menuju ke sini. Dengan Amara Membara. APA? Jenderal Liu sendiri akan ke sini? Astaga. Kota Tangbaka Kakao Balau. Kau, hanya hat tak tahu diri. Berani melanggar hukum dengan semena-mena. Identitasku banyak. Tapi dunia mengenalku sebagai Sang Tuhan Bapak Angkat. Saya punya banyak identitas, tapi dunia ini memanggilku Sang Godfather. APA, kau berani mengaku sebagai Godfather? Ada larangan jadi Godfather? Ini keterlaluan. Godfather itu sosok legenda yang dikenal seluruh dunia. Banyak orang tak punya kesempatan untuk bertemu sekalipun. Tapi orang biasa sepertimu berani mengaku sebagai Godfather. Dari mana asal orang ini? Apa pekerjaannya? Berani-beraninya bertindak semena dan memalsukan diri sebagai Godfather. Bapak Bupati, dia cuma penjual melon. Bapak tak tahu, setiap hari teriak jualan untuk cari uang saku. Melon dijual. Melon kami besar bulat, manis dan ranum. Nilai moral masyarakat sudah merosot. Penjual melon rendahan berani meniru Sang Godfather. Penjahat ini harus dihukum. Benar? Bapak Bupati, cepat panggil kantor polis Intuk Tongkat Bajanggon ini. Orang seperti dia pantas dikerjakan kerja paksa seumur hidup. Persis, aku akan panggil tim keamanan. Sekarang juga. Berani kau melakukan itu? Apa katamu? Mengapa tak berani? Lagi siapa kau ini? Aku Panglima tertinggi wilayah militer utara. Panglima Perang Sembilan Bintang. Wei Wuji. Jadi, kau mau menangkapku juga? Apa katamu? Kau mengaku sebagai Panglima Perang Utara? Siapa berani memalsukan diri sebagai Panglima Wei? Siapa berani memalsukan Panglima Wei dari perbatasan utara? Paman kedua, kau datang. Ini Jenderal Liu. APA? Jenderal Liu sudah datang? Chen Shan, Bupati Kabupaten Tang, menyambut Jenderal Liu dengan hormat. Kudengar ada orang di sini memalsukan diri sebagai panglima, bahkan berpura-pura menjadi Sang Godfather, dan dia memukul keponakanku. Siapa yang berani? Dia pelakunya. Dia bukan hanya memalsukan Sang Godfather, tapi juga mau memukulku. Jadi kau yang memalsukan Sang Godfather dan pukul keponakanku? Tanya sendiri padanya, kenapa aku memukulnya? Kenapa? Aku tak wajib memberitahu. Tanya saja padanya. Sambang. Kau terlalu angkuh. Baik, tak perlu kutanya. Siapapun yang berani pukul keponakanku, apapun alasannya, hari ini kubunuh kau. Sekarang, kuperintahkan, berlututlah dan bicara pada Kau benar-benar kurang ajar. TAPI, aku tak mau buang waktu untukmu. Sambang, kau benar-benar keterlaluan. Bersenjata. Ini keterlaluan. Kudembak mati kau. Ini keterlaluan. Akan kutantang kau sampai mati. Aduh. Apa maksudmu ini? Kau mau memberontak? Tahukah kau hukuman mengarahkan senjata ke jenderal perang? Bahkan kau bawa senjata api. Kau benar-benar penjahat yang tak termaafkan. Sekarang kuperintahkan, letakkan senjata dan menyerah sekarang juga. Jika kau patuh mungkin nyawamu akan kuselamatkan. Jika tidak, saat pasukanku datang, kalian akan kuhancurkan. Kau hanya jenderal perang biasa. Berani bicara semena-mena. Kau jelas tak menyadari di hadapan siapa kau berdiri. Benar? Yang angkan Sang Godfather, kami empat masikal perang saya. Jauh di atasmu, kira-kira kau siapa? Belakang di sini? Tepat. Pangkat jenderal perang, di bawah prajurit ilahi. Kau tak tahu. Dasar apa kau sok berkuasa di sini? Kurasa dia tak sadar, atas perintah Sang Godfather, 100.000 prajurit ilahi sedang menuju ke sini. Satu saja dari mereka sudah tak bisa dia lawan. Apa katamu? 100.000 prajurit ilahi datang? Benar. Tadi dia melamar putri keluarga Tang. Syaratnya dia harus mengolah 100.000 MU tanah. Lalu aku setuju. Katanya dia memanggil 100.000 prajurit ilahi untuk bantu bekerja.
Tapi nyatanya, itu hanya omong kosong. Matahari hampir terbenam, tapi 100.000 prajurit ilahi tak kunjung datang. Bahkan semut pun tak ada yang muncul. Sudah jelas, dia cuma omong kosong. Matahari hampir terbenam, apalagi 100.000 prajurit dewa. Semut pun tidak ada yang muncul. Suara APA tadi? Sepertinya, itu suara formasi jet tempur. Kamu ngawur. Ini zaman damai. Di pelosok terpencil ini, mana mungkin ada jet tempur? Jangan ragukan, aku yang mengerahkan. 100.000 prajurit dewa sudah tiba. Masih berani mengancamku? Keraku aku orang penekat? Coba lihat diri sendiri di kaca. Kalian sampah masyarakat. Penampilanmu lebih buruk dari satpam. Berani-beraninya sok jadi marsekal. Bahkan sok jadi sang Godfather. Tahukah kalian siapa? Sang Godfather itu? Para kepala negara saja. Antri untuk bertemu. Masa mau melamar ke desa terpencil? Li Luo, kali ini kau benar-benar kekau. Aku tidak bisa bantu lagi. Ini salahmu tak mau dengar nasihat. Tenang saja, aku tak pernah kalah. Aku bilang akan menikahimu. Bahkan Kaisar Giok turun tangan. Takkan bisa hentikan. Mintaka, Bupati sudah datang. Jenderal Liu juga hadir. Kira ini perampokan? Mau menculik orang? Kakap, aku hitung sampai 3. Jika tak letakkan senjata dan menyerah. Aku akan tembak kalian di tempat. 1. Prajurit dewa, siap bertugas. Pasukan ilahi, melapor untuk bertugas. Apa yang terjadi di sini? Ya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Jangan panik, 100,000 pasukan ilahi telah datang. Benarkah ada 100,000 pasukan ilahi? Apakah ini benar? Panglima Zhou. Memberi hormat kepada Panglima Zhou. Liu Er, apa yang kau lakukan di sini? Seseorang berpura-pura jadi panglima militer, bahkan menyamar sebagai Tuhan Bapak Angkat. Aku sedang menangkap penjahatnya. Apa, Brezvenue menjadi Tuhan Bapak Angkat dan Panglima Militer? Memberi hormat kepada Tuhan Bapak Angkat. Prajurit ilahi baiki. Prajurit ilahi Liu Long. Prajurit Ilahi Wang Wu. Prajurit ilahi Wang Fei. Memberi hormat kepada Tuhan Bapak Angkat. Ini. Panglima Wei. Panglima Wang. Panglima Wu. Panglima Chao. Kau juga di sini. Memberi hormat kepada 4 panglima. Memberi hormat kepada 4 panglima. Benar, ini Tuhan Bapak Angkat. Panglima militer. Benar, ini Tuan Godfather. Marsekal militer. Tidak mungkin. Ini pasti tidak benar. Ya? Para perwira terlihat gagah, bukan? Masih berani kau angkat senjatamu dan arahkan ke kepalaku? Apa? Berani benar kau? Berani kau menggunakan senjata untuk mengarahkan ke kepala Tuan Godfather? Zhou Jiang, bawahanmu yang hebat ini sungguh nekat. Ya, bawa beberapa perwira rendahan saja. Sudah berani ancam, bahkan berani mengarahkan senjata. Kukepala Tuan Godfather. Keterlaluan. Kau benar-benar buta, kau ini, bodoh punya mata tapi tak bisa lihat. Berani kau mengangkat senjata ke arah Tuan Godfather. Kau pikir umurmu sudah panjang? Tuan Godfather, maafkan saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Godfather. Andai saya tahu, saya meski diberi 10 kali nyali, saya takkan berani menghina Anda. Benar? Saya bersumpah. Karina, aku Godfather. Meski kau punya 10 kali keberanian, kau takkan berani melawanku. Tapi jika aku orang biasa, kau pikir bisa permalukan aku semaumu, injak-injak aku sesukamu, begitu? Bukan, sanggup bukan. Saya hanya bingung sesaat. Saya ditipu keponakan sendiri. Sepetlah berlutut. Minta maaf pada Tuan Godfather. Kau cari mati, Tuan Godfather. Ampunilah saya, Tuan Godfather. Maafkan saya, Tuan Godfather. Ampuni hamba. Jangan bersujud padaku. Kau sampah masyarakat. Tak pantas bersujud di hadapan. Hamba salah, Tuan Godfather. Kasihanilah hamba. Jika kau dikasihani, pernahkah kau mengasihani rakyat kecil yang polos? Seingatku,
Kemarin di pasar, saat aku jual semangka, segerombolan preman menggangguku. Itu juga perintahmu kan? Hamba tak berani. Orang itu sudah terang-terangan mengaku atas perintah. Kau ingin memisahkanku dari istriku. Masih berani menyangkal? Maafkan hamba, Tuan Godfather. Hamba buta tak kenal keagunganmu. Tak perlu berkelit dengan omong kosong. Kelompok jahat seperti pantas dihukum setimpal. Pertama kau kemasakin penjara. Lalu, akan kuhancurkan gerbang naga andalanmu. Ini zaman apa lagi? Masih main premanisme? Bawa dia ke penjara Blackwater. Siap, Tuan. Tuan Godfather, ampun. Tuan Godfather, tidak jangan. Paman, tolong aku. Paman. Setiap kejahatan pasti ada dalang di belakangnya. Selain ayahnya, yang bagian dari gerombolan jahat. Kereza, kau juga bagian mereka? Bukan. Tuan Godfather, lihat baik-baik. Aku tak ada hubungan. Aku tak tahu perbuatannya. Maksudmu, aku salah lihat dan menuduh sembarangan? Kau kira aku tidak melihat jelas dan aku salah menuduhmu, ya? Tidak, jangan. Dengarkan baik-baik. Tahukah kau mengapa? Sebagai Godfather, aku masih jual semangka di pasar karena aku ingin berada di lapisan terbawah untuk memahami masyarakat, melihat kondisi nyata di akar rumput, siapa yang membohongi diri dan siapa yang jadi kaki tangan kejahatan. Keluarga Liu sepertimu, alasanmu bisa jadi kelompok terbesar penjahat di Kabupaten Yu karena ada orang yang melindungimu di belakang layar. Saat keponakanmu membicaramu, dia menyebutmu sebagai pelindung dan pendukung utamanya. Masih ingatkah kesombonganmu saat pertama datang? Kau suruh penjaga arakan senjata ke kepalaku. Masih berani bilang aku salah menuduh? Bawa dia, masukkan ke penjara Blackwater dan interogasi perlahan. Siap, Pak. Tuan Godfather, ampun. Tuan Godfather, kasihanilah. Wang Hai, teman sekelasku, sahabatku, penerus Wang Group yang berpengaruh di Provinsi Yun. Aku tak berani. Kini aku berdiri di hadapan. Masihkan kau akan menginjakku atau menusuk dari belakang? Tuan Godfather, tak berani. Hari ini, yang memukul aku sudah berkali-kali Tuan pukul. Tapi setiap pukulan itu tepat. Benar-benar pantas ku dapat. Haha. Begitu ya? Kau pikir setiap pukulanku benar? Ya. Semuanya tepat sekali. Tuan Godfather. Kalau begitu, aku harus pukul lagi beberapa kali. Bicara, kesalahan APA yang kau lakukan? Katakan, kesalahan APA yang kau perbuat. Jika jawabanmu salah, aku akan mencabut lidahmu. Aku tak tahu terima kasih. Dulu, kau baik padaku, memperlakukan aku seperti saudara. Tapi saat keluarga Limu jatuh miskin, aku menindasmu, menginjakmu, dan menghinamu di saat sulit. Aku pantas mati. Katakan, bagaimana aku membantumu dulu? Bicara. Dulu keluargamu kaya raya. Kau selalu mengajakku kemana saja. Suatu kali aku balap liar. Akulah yang balapan, dan menabrak mobil mewah orang. Aku takut pulang ke rumah. Tuan Li Luo lah yang kembali mengambil uang untuk menolongku. Lain waktu, aku dikeroyok dan dipukuli preman di jalanan. Kolaji yang memblaku. Waktu itu, kau seperti kakak kandung bagi, persis saudara sendiri. Kau dan saudara kandungku sama berharganya bagiku. Kau benar tentang itu. Ingatanmu cukup bagus. Dulu aku lebih beruntung darimu. Dan sanggup kejaga kau seperti anak sendiri. Sekarang pertanyaannya, aku lebih baik dari ayahmu sendiri. Mengapa kau masih menghinaku di saat susah, menginjakku, dan menusuk dari belakang? Karena kau terlalu hebat dulu. Semua menyukaimu. Pria-pria mengagumi. Iri padamu. Aku iri padamu. Jadi itu memberimu hak untuk menghinaku saat terpuruk, membalas dendam? Tahukah kau, alasan wanita menyukaiku, alasan orang mengagumiku, karena aku berjuang mati-matian? Bukan sepertimu bersembunyi penjahat, bermain sebagai penjahat. Aku salah. Empunyai aku. Ya, aku lebih hina dari babi. Lebih hina dari anjing. Kasiani aku. Lihat itu, inilah pria yang kau anggap lebih dariku. Aku tak mengerti mengapa kau pamerkan penjahat kelas rendah dan sampah masyarakat di hadapanku. Perani beraninya kau pamer seperti penjahat dan sampah masyarakat di depan mataku. Aku tak menyangka, dia ternyata orang hina, yang tak berguna. Kalau begitu buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Mantan pacarmu, si pecundang itu, sekarang akan menginjak-injak suamimu ke neraka, membuatnya hidup lebih hina dari anjing. Segera sampaikan perintahku. Kamar dagang harus segera memblokir keluarga Wang yang berpengaruh. Semua mitra bisnis dilarang kerja sama dengan keluarga Wang. Ban harus segera menarik semua pinjaman keluarga Wang. Laksanakan segera. Tunggu saja, keluarga Wang yang kau anggap perkasa akan runtuh sekejap mata. Kekayaan yang kau banggakan akan lenyap bagai awan yang berlalu. Terbawa angin tak berbekas. Bawa dia pergi. Tuan Godfather.
Accuse-la. Berilah aku satu kesempatan lagi. Kesempatanmu sudah habis. Bawa dia. Halo, ayah? Dasar anak tak berguna. Apa yang kau perbuat? Kenapa kau berani membangkitkan ampun Tuan Godfather? Dia perintahkan untuk memblokir keluarga kita. Ayah, Li Luo. Li Luo adalah sang Godfather Li Luo yang mana? yang dulu pernah. Persecutu Dongon keluarga kita. Yang kemudian ko suru orang pusingkan. Li Luo dari keluarga Li. Dia juga bilang kita ingkar janji dan menghinanya saat dia terjatuh. APA, dia itu? Jadi ternyata, keluarga Wangmu yang menghancurkan keluarga Liku. Master Hill, keluarga Li sudah lama menjadi abu. Tak mungkin kalian bangkit lagi. Apalagi, menjadi sang Godfather. Tidak ada yang mustahil. Tampaknya kau dan anakmu, pengkhianat pengingkar janji. Baiklah, era Wang telah berakhir. Li Luo, kumohon, beri aku kesempatan. Bawa dia pergi. Li Luo. Accuse-la. Ayah mertua, ibu mertua, kini kalian harus percaya. Aku bisa membajak 100.000 MU lahan dalam 3 jam, bukan? Kami percaya. Tak pernah kubayangkan seumur hidupku, sang Godfather legendaris adalah menantuku. Mulai sekarang, siapa berani menghina aku? Wahai putriku, pilihanmu luar biasa. Bagaimana bisa kau temukan pria terbaik di dunia? Kamu sangat beruntung. Ibu, ada masalah? Kini kau tak melarang kami bersama lagi, Loreng? Dengan menantu hebat begini. Aku takkan melarang, meski dipukul sampai mati. Ibu sepenuh hati merestui kalian berdua bersama. Baik, urusan di sini selesai. Sekarang waktunya bekerja serius. Hei kau, tadi kau sebut Kota Tang. Berapa MU lahan tandus yang tersisa? Lapor pada sang Godfather. Masih tersisa 500.000 MU lahan di kabupaten ini. Bagus. Wei Tiaoyu, Camarilla, sampaikan perintahku. Kerahkan 100.000 prajurit dewa untuk buka lahan di Kota Tang. Menantu tersayang tak perlu lagi membuka lahan liar. Ibu yang salah sebelumnya. Ibu hanya menyewa 100.000 mu tanah dan memintamu menggarapnya untuk menyulitkanmu. Kini kau sudah jadi orang hebat. Masa mau tetap membuka lahan tak terurus? Tidak. Hari ini aku harus membuka lahan ini. Tapi kenapa? Mungkin kira ini hanya cara pamer dengan 100.000 prajurit. Membuka lahan di Kota Tang. Untuk membuktikan diri, salah besar. Aku bukan sak pamer atau bodoh. Lalu apa alasannya? Pasukan ayah angkatku baru saja menang perang di berbagai negara. Kini kedamaian telah tercipta di seluruh negeri. Pasukan sedang tak ada tugas. Petani banyak yang pindah ke kota mencari kerja, hingga banyak lahan terbengkalai tak terurus. Sudah lama aku ingin mengalihkan divisi militer untuk bertani di desa. Ini untuk negara dan rakyat. Kebetulan ibu memanfaatkan hal ini untuk menyulitkanku. Jadi aku manfaatkan. Menantu, kau sungguh peduli rakyat. Visimu sangat jauh ke depan. Sungguh menantu idaman. Putriku sangat beruntung bisa menikah denganmu. Ini rejeki 3 turunan kami. Benarkan, Pak Tang? Benar sekali, Keluarga Tang Zanggat. Beruntung, Jingsu. Dengarkan baik-baik. Perintah ayah angkat. Layani ayah angkat dengan baik. Ayah mertua, perkataanmu kurang tepat. Daimana letak kesalahanku? Daimana kesalahanku? Ayah tak mengerti semua ini. Bukan karena Jing Sui beruntung. Ini karena dia pantas mendapatkannya. Sebagai pewaris kaya, Jing Sui tak pernah merendahkanku. Hanya karena aku pedagang semangka. Saat kalian semua keras menentang kami, dia malah membelaku tanpa ragu. Kebaikan dan ketulusannya pantas disiangiola. Pria terbaik di dunia. Mulai sekarang, bukan dia yang menuruti aku. Aku akan berusaha keras untuk menyayangi dan melindunginya. Sayang, kau baju baik. Kau juga baik sayang. Kau jauh lebih baik daripada kakakmu yang sombong itu. Tak bisa dibandingkan betapa kau lebih baik. Kakak ipar, tentang kejadian sebelumnya, aku salah pada... Begitu? Kalau begitu, tampar dirimu sendiri. Agar kau ingat pelajaran ini. Kau benar. Aku pantas ditampar. Ini akibat perbuatanku sendiri. Sebenarnya aku bisa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tapi sekarang aku jadi badut terbesar di dunia. Kakak ipar, kuharap kau tak akan menyimpan dendam. Cukup, itu sudah lewat. Empat Marsikal Perangagang. Hadiah. Perintahkan para prajurit, rebut kembali tanah tandus. Siap, Tuan. Sayang, tunggu sebentar. Aku harus ke kota dulu. Sayang, untuk apa kau ke kota? Sayang, mau ke kota buat apa? Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Tunggu aku di rumah. Baik, siap. Sekarang maju dan garap lahan tandus. Ingat, bertarung adalah medan perang. Bertani juga medan perang. Selama yang kau lakukan bermanfaat untuk negara, rakyat, dan kebaikan bersama, itu semua adalah lencana militer berharga. Berjuanglah saat perang, berbuat baik saat damai. Itulah yang membuatmu hebat. Vergara. Siap, Pak. Tuan Godfather, kami akan bertani sekarang.
Sayang, tunggu aku di rumah. Tunggu aku pulang dan menikahi. Aku pergi dulu. Hati-hati. Menantu, santai saja. Kakang ipar, santai saja. Aku pinjam sepeda ini dulu, sekadar pakai saja. Silakan pakai, jangan sungkan. Kalau begitu kuambil. Sayang, cepat pulang ya. Jangan khawatir, aku cepat kembali. Siapa itu? Berani sekarang. Siapa di sana? Berani. Apa maumu? Panggil Wang Yongquan. Keluar ke sini. Beraninya kau. Bos Wang adalah taipan DI industri ini. Dia bukan orang yang bisa ditemui sembarangan. Kau ini orang kecil macam apa? Pergi sekarang. Atau kulepas anjing-anjing. Benar, tak lihat situasi ini, tak paham keadaan, kira Bos Wang siapa, berani panggil namanya langsung. Kalian satpam rendahan. Berani semena-mena. Keluarga Wang memang pantas binasa. Cepat panggil Wang Yongquan ke sini. Jika ku masuk sendiri, ku hancurkan rumahnya sampai remuk. Orang gila mana ini? Mau cari masalah? Kupatahkan kakimu. Seret dia KI Bos Wang. Hentikan. Direktur Wang. Direktur Wang. Siapa orang ini yang berani buat rusuh di sini? Dia bertingkah seperti orang gila. Masuk dengan motor. Jadi kami hentikan. Gila-gilaan begini. Kau siapa? Kau siapa? Namaku Li Luo. Nama itu terdengar familiar. Hei, jadi kau yang disebut Li Luo? Kau pikir kau hebat ya? Akan kubunuh kau. Berani melawan, serang bersama. Tumbangkan dia. Siap, Pak. Tunggu sebentar. Tak apa, Direktur Wang. Kami bertiga tidak takut padanya. Jangan terburu. Apa kita pernah kenal? Apa yang kau jingkit? Sepertinya, orang sepertimu pantas mati. Kau bahkan tak ingat aku, saudara. Aku ini orang yang punya reputasi dan jabatan. Batas kesabaranku ada. Jangan coba-coba. Dengan kekuatan keluarga Wang, sekataku bisa menghabisi. Benarkah? Keluarga Wangmu sudah diputus mitra bisnis, dikejar ban bayar utang. Semua orang menagih hutang. Masih berani berlaku kasar. Masih berani melawan? Kau siapa? Bagaimana kau tahu semua ini? Karena kau tak ingat. Kan ku beri pengingat. Semua masalahmu sekarang. Akulah penyebabnya. Kau Godfather. Kamu itu Godfather? Kau boleh meragukanku, tapi aku punya banyak cara untuk membuktikannya padamu. Tapi kau tak akan sanggup menerima cara-cara itu. Tidak, jangan. Tak perlu dibuktikan. Aku ingat sekarang, wajahmu mirip ayahmu. Benar, namamu Li Luo. Wang Hai pernah sebut namamu. Tuan Godfather, ampuni nyawaku. Ini semua salahku. Tolong selamatkan anakku. Dia satu-satunya ahli waris. Jika terjadi sesuatu padanya, keluarga Wang akan punah. Oh begitu? Kau bersekongkol menghancurkan keluargaku, lalu mau aku peduli soal ahli waris Wang? Bukan, jangan, Tuan Godfather, ini salah. Aku tak bersekongkol, hancurkan keluarga Li. Aku tidak. Kau siapa? Ucapanmu ke anakmu sekarang mau mengingkari? Kau pikir aku tak punya bukti kejahatanmu? Aku bisa memenjarakanmu dengan satu perintah, hingga kuburan pun tak ada. Alasan aku, hancurkan bisnismu dulu. Dan bayarkan kau hidup, hanya karena aku ingin menghukummu sendiri. Mengerti? Aku minta maaf, Tuan Godfather. Ini semua salahku. Kumohon ampuni. Hidup sengsaraku ini. Kakak, aku tak mau dengar omong kosongmu. Katakan siapa yang kau ajak pinuh ayahku dan dorong ibuku bunuh diri. Katakan dengan siapa kau bersekongkol untuk membunuh ayahku dan membuat ibuku loncat dari itu Longman. Liu Qiang dari Longman lagi. Tampaknya, Longman ini benar-benar tak punya hak untuk tetap ada di dunia ini. Ya, benar. Itu mereka sombong dan sewenang-wenang, memaksa orang baik jadi jahat, melakukan kejahatan keji, pantas mati 1000 kali. Mereka adalah tumor ganas masyarakat. Aku juga jadi korban mereka. Kau jadi korban mereka? Maksudmu apa? Dulu, keluargamu dan keluargaku, sama-sama keluarga terhormat. Bisnis kita berjalan lancar, tapi suatu hari, orang Longmen tiba-tiba menimuku. Mereka mengancam akan membunuhku, memaksaku kerja sama dengan mereka. Bukan cuma itu, mereka juga bilang akan melindungi bisnisku, bahkan mengkhianati semua orang kaya di sekitar untuk memeras mereka. Kalau aku menolak, mereka akan bersatu dengan orang lain untuk menghancurkanku. Jadi, aku terpaksa menyetujui. Jadi begitu rupanya, tampaknya Longmen lebih pantas mati daripada kau. Ya, mereka mengandalkan jumlah mereka, tak berpersen dan kijang, memalak uang perlindungan di mana-mana. Orang seperti itu pantas mati. Kau ingin aku mati? Kalau begitu, kau harus mati dulu.
Kau ingin aku mati, maka kau harus mati dulu. Ayo. 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 Jadi kaulah anggota terakhir keluarga Lee yang tersisa. Si Godfather itu kau orang pertama dalam 10 tahun yang masih berani bicara seperti ini padaku. Setelah tahu identitasku, TAPI. Aku tahu kau kuat, kejam, dan hebat. Kau tangkap adik keduaku dan anakku. Bahkan jika aku tak mencarimu, kau tetap akan mengejar karena kejahatan kejikuku. Kau takkan biarkan aku hidup. Jadi, lebih baik aku datang saja dan kita bertarung habis-habisan. Kita mati bersama atau satu selamat. Lawan aku sampai mati, kau pantas dapat hak itu. Tahu kenapa? Dia mati sebelum aku tiba. Tembakan sniper. Sinapan Runduk. Model Barrett, M.Ba.R.A.Y. Kau memang luar biasa. Bagi preman sepertimu, bisa dapat senjata seperti ini jarang terlihat. Preman punya peralatan semacam ini. Kau juga cukup hebat. Cuma lihat sekilas, langsung tahu jenis senjata apa yang membunuhnya. Karena kau sudah tahu sniper-sniperku dengan senapan. Semua mengarah pada. Jadi mungkin kita bisa berbicara baik-baik. Kau sudah tahu penembak jituku dan senapan mereka sudah mengincarmu. Mungkin kita bisa berbicara baik-baik. Mau bicara denganku tentang apa? Kau pikir aku bersusah payah kesini hanya untuk ngobrol nggak jelas? Maaf, aku tak punya kesabaran untuk menebak isi kepala orang sekarat. Katakan langsung kalau ada yang mau dibicarakan. Jadi ini Godfather legendaris itu, kenapa otakmu kok nggak nyala? Gimana caranya dunia bisa menggembor-gemborkanmu? Bicara yang penting. Jangan bertolak. Baiklah, karena otakmu nggak bisa mikir, akan kukatakan terus terang. Kau tangkap adik laki-lakiku dan anakku. Begini saja, adikku itu adalah tulang punggung pembangunan Longman. Anakku adalah penerus garis keturunan keluarga Liu. Mereka berdua tak boleh celaka. Segera telepon dan bebaskan mereka. Maka peluru penembak jitu ini akan meleset sedikit saja. Bangsat pengkhianat yang jadi pelindung gerombolan jahat. Kau pikir aku akan melepasnya? Tidak mau. Kau pikir ada pilihan? Apa kepalamu terbuat dari baja, tak bisa ditembus senapan? Coba saja uji. Kesabaranku ada batasnya. Jangan paksa aku. Kesabaranku ada batasnya. Jangan memaksaku. Ini pendapatku. Jika kau berlutut sekarang, Menyerah padaku dan mengakui semua kejahatan yang kau lakukan selama ini, mungkin kuberikan kematian cepat untukmu. Jika tidak, kau akan hidup menderita, menyesali kelahiranmu. Kurasa otakmu kebanjiran. Pujian membuatmu mabuk. Disebut Godfather sekali, langsung mengira dirimu dewa. Aku tahu kau berkuasa, tapi kupilih menyerang saat kau sendirian. Penembak jitu dan senapan sudah mengarah ke kepalamu. Kau pikir bisa melawan? Banyak orang mati karena kebodohan. Kau bukan pengecualian. Dengan pandangan sempit. Kau ingin melihat kekuatan asliku? Nyatanya, kau bahkan tak bisa lihat. Sihilai rambutku. Ku beri waktu 3 detik terakhir. Hitung mundur dimulai. 1. Beraninya kau beri hitung mundur padaku. Senjata ini menodongmu. Aku akan ledakkan otakmu. Kau benar-benar keterlaluan. Aku sedang mengarahkan senjata ke arahmu. Kau berani menghitung mundur di hadapanku? Aku akan ledakkan kepalamu. Jangan ada yang bergerak. Jangan lakukan apa-apa. Jadi kau juga takut mati ya? Kau pikir kau yang berkuasa? Penembak jituku sudah membidikmu. Aku hanya ingin berbicara. Aku tak ingin bicara denganmu. Suruh anak buahmu berlutut saat bicara. Suruh penembak jitumu Helyor dan menyerah. atau bahkan dewa tak bisa selamatkan. Menyerahlah. Penembak jituku sudah mengincarmu. Nyawamu ada di tangan. Untuk apa aku menyerah? Kenapa? Karena aku sang Godfather. Cukup alasan itu? Lalu apa urusannya? Godfather juga manusia biasa. Siapa takut dengan siapa? Kau lupa. Kau yang mengancamku dengan senjata. Baru saja. Situasi sudah berubah seketika. Jangan khawatir. Penembak jitumu tak bisa bunuhku. Tapi aku pasti bisa jangan pura-pura. Penembak jituku berada ratusan meter darimu. Aku tak percaya kau bisa merebut senjatanya. Tak percaya? Silakan coba sendiri. Baik, kau yang minta celaka. Jangan salahkan aku. Tembak. Baik, kau yang memulai ini. Jangan salahkan aku. Tembak. Tak perlu mencari. Penembakmu sudah mati. Peluru menembus tengah dahinya. Otaknya berhamburan. Dia mati mengenaskan. Kau manusia atau hantu? Aku bukan manusia ataupun hantu. Aku adalah keadilan. Berlutut dan bicara, brengsek. Mati ya mati. Jangan harap kau bisa membuatku berlutut. Bagus. Semua berlutut, brengsek. Tunggu hukumanmu. Tunggu saja, ketika Yeriv datang, dia akan membawamu ke tempatmu. Ingat, siapapun yang kabur tanpa izin, aku akan memburumu ke ujung dunia.
Di depan villa keluarga Wang, ada sekelompok penjahat sedang berlutut menerima hukuman. Segera kirim orang untuk menjemput mereka.